Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Hafiz dengan nomor NIM 19081010104. Insya Allah saya di sini akan membacakan kitab Khulasoh yang pada bab Bada'u Nuzulil Wahyi. Bismillahirrahmanirrahim. Bada'u Nuzulil Wahyi, permulaan turunnya wahyu, lamma balagol arba'ina, ketika Nabi SAW mencapai 40 tahun, min umrihi, dari umur Nabi Muhammad, ba'athahullahu, maka mengutus Allah, basyiron, untuk menyampaikan berita gembira, wa nadhiron, dan peringatan, wada'iyan, dan mengajak kanjeng Nabi, ilal haqi, terhadap kebenaran, biidnihi, dengan izin Allah, wasirahan, dan menjadi lentera, muniron, yang menerangi. Waqad budi al wahyu, dan pertama kali turunnya wahyu, birru'yat todiqoti, terhadap penglihatan Nabi yang nyata, fakana, maka ada, layaro, tidak melihat, syai'an, perkara, fi naumihi, di dalam tidurnya Nabi, illa tahaqqaqa, kecuali menjadi nyata, fi yaqdatihi, dari waktu bangunnya. Tsumma nazzala alaihi, kemudian turun atasnya, ar-ruhul amini, yaitu malaikat Jibril, wa huwa yata'abbadu, ketika itu Nabi SAW sedang beribadah, fi ghari Hira, di gua Hira. Wa 'allamahu, kemudian malaikat Jibril mengajarkan kanjeng Nabi, kaifa yahdin nas, bagaimana memimpin ataupun memberi petunjuk kepada manusia, siratal mustaqima, terhadap jalan yang lurus, wa yurshiduhum, dan bagaimana Nabi menutur kepada manusia, ilat tiba'id dinil qawi, yaitu untuk mengikuti agama yang lurus. Baiklah, pada bab permulaan turunnya wahyu ini dijelaskan bahwasanya ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat ataupun sedang berdiam diri, di mana Nabi berdiam diri yaitu di Gua Hira. Nah, di situ Nabi Muhammad SAW didatangkan oleh malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu bertepatan pada 17 Ramadan. Mungkin itu. Selanjutnya yaitu pada bab kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Halatul Arabi qoblal Islam. Selanjutnya yaitu keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Kanal Arabi, adapun orang-orang Arab, qoblal Islami, sebelum masuknya Islam, musyrikina, mereka menyekutukan Allah, wa ya'budunal asnam, pada waktu itu mereka menyembah berhala-berhala, wa yaqad suwanaha, dan menganggap patung-patung itu suci, wakhanu, dan ada orang Arab, yaqtuluna, mereka membunuh, auladahum, anak-anak mereka, haufan, karena khawatir, al-ju'i, dari rasa lapar, wal faqri, dan kemiskinan, wa yadfununa, dan memendap orang Arab, binautihim, yaitu anak-anak perempuan, wahunna, dan mereka anak-anak perempuan, hayyaun, dalam keadaan hidup-hidup, khasyatal ari, karena khawatir menjadi cacat, wal aibi, dan menganggap suatu aib, wakanu, dan ada mutanafirina, orang yang suka berselisih, mutasyajirina, yang suka bertengkar, yuharibu ba'duhum ba'don. Nah, yang suka memerangi sebagian orang Arab ataupun yang lainnya. Li'auhal asbab, karena beberapa sebab. Nah, pada bab ini yaitu di mana menjelaskan tentang keadaan bangsa Arab sebelum Islam, yaitu di mana memiliki kebiasaan yang sangat buruk ataupun menyimpang dari syariat ajaran Islam, yaitu seperti membunuh anak mereka, terutama pada anak perempuan, karena menganggap anak perempuan adalah menjadi suatu sumber aib ataupun cacat pada keluarga, karena dianggap tidak bisa bekerja, tidak bisa berperang, sehingga menjadi aib khususnya pada keluarga mereka. Nah,
Setelah itu mereka juga khawatir merasa takut miskin. Mereka dihantui dengan rasa kekecewaan yang sangat besar ketika memiliki anak perempuan. Selanjutnya orang Arab sebelum Islam yaitu sangat sering sekali berselisih, berperang antara kabilah yang satu dengan kabilah yang lainnya. Selanjutnya yaitu bab tentang ad-da'wah sirron, dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-da'wah sirron, dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Bada'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai bid'awati dengan mengajak sirron secara rahasia. Lamma nazala alaihi, yang sudah turun, ya ayyuhal muddatsir, hai orang-orang yang berselimut. Kum fa'angdir, kum bangunlah, fa'angdir lalu berikanlah peringatan kepada kaummu. Warabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wathiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Warrujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan keji. Wala tamnun taktathir, yaitu dan janganlah engkau wahai Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan-balasan yang banyak. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Fada'a, lalu beliau mengajak ahla baitihi, keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waman sasiku, percaya, bihi dengan ma, min ausdiqaihi, dan teman-temannya, alladzina ya'taqiduna, yang mempercayai Nabi, sidqah, kebenaran Kanjeng Nabi. Da'ahum, Nabi mengajak mereka ila ibadatillahi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu, dan mengesahkan Allah, warrafati, dan berbelas kasih, binasi, kepada sesama manusia, wal intihadi, dan persatuan, watarakal harbi, dan meninggalkan permusuhan, waqad bada'a, dan sungguh Nabi memulai bidda'wati, dengan mengajak sirron, dengan sembunyi-sembunyi, khaufan, karena khawatir Nabi, min mafaja'atin nas, dengan serangan manusia, bi amrin, karena suatu perkara, lam ya'rifuhu, yang belum pernah kenal, walam yasmahu bih, dan belum pernah pula mereka mendengarnya. Nah, pada bab ini yaitu menjelaskan tentang dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW berdakwah pertama kali yaitu dengan cara berdakwah sembunyi-sembunyi, karena dikhawatirkan apabila Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan, Nabi khawatir karena bangsa Arab pada saat itu belum sama sekali mengenal ajaran Islam, maka apabila Nabi secara langsung ataupun secara jelas mengajarkan Islam kepada langsung masyarakat banyak, khawatir nanti Nabi akan diserang oleh orang Arab pada saat itu. Maka Nabi menggunakan cara yaitu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, di mana Nabi berdakwah kepada keluarga Nabi, khususnya pada keluarga Nabi, lalu pada kerabatnya seperti sahabat Sayyidina Abu Bakar dengan sahabat-sahabat yang lainnya yang banyak. Nah, pada saat itu maka dikenal dengan asabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama pada saat itu. Karena apabila orang ataupun para sahabat saat itu percaya terhadap Nabi, mereka adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan penuh terhadap ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada video ini, kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.